Hai, jumpa lagi dalam peruntungan 12 Doja China di tahun kelinci air 2023. Berikutnya mungkin saya akan membahas mereka yang bersio kelinci ya. Bagi mereka yang bersio kelinci di tahun ini, kalau kita amatin, mereka akan memiliki jumlah bintang keberuntungan yang lumayan banyak, ya sekitar 8, sementara yang kurang baik itu ada sekitar 5. Kalau kita lihat ya, mereka yang bersio kelinci ini ya, adanya bintang Jiangxing ya. Jiangxing ini sebenarnya sebuah otoritas dan status ya. Jadi boleh dikatakan mereka yang bersio kelinci di tahun ini mungkin akan mendapatkan suatu bentuk otoritas atau kekuasaan, dalam arti mungkin bisa duduk dalam posisi pekerjaan seperti di manajerial dan lain-lain sebagainya. Kalaupun di pemerintahan mungkin adalah orang-orang yang memiliki kuasa atas ataupun kendali atas suatu bagian tertentu. Nah, bintang ini sebenarnya juga adalah bintang yang bisa menunjukkan power ya, atau show of power ya, sehingga di tahun ini mereka yang bersio kelinci itu bisa menunjukkan sebuah kepemimpinan yang baik ya, yang punya kemampuan untuk mengatasi hambatan ataupun kemunduran ya. Kemudian di sisi karir bagi orang yang bersio kelinci itu akan memiliki karir, dan bagi mereka yang sedang menjalankan bisnis di tahun ini juga mereka yang bersio kelinci akan memiliki bisnis yang baik karena diberkahi dengan bintang Cinkui ya, sehingga akan diberkahi peluang bisnis ataupun peluang investasi ataupun peningkatan pendapatan. Dan dengan di backup oleh bintang Mingtang, tentunya hal ini akan makin membuat cerah, sehingga kemungkinan ketenaran ya ataupun popularitas akan meningkat di tahun ini. Ya, di tahun ini mereka yang bersio kelinci juga memiliki kesempatan untuk menikmati makanan ataupun minuman yang berkualitas, dan selalu mungkin mendapatkan, boleh dikatakan sebagai bintang penolong ya. Kalau dalam bahasa Mandarin kita sebutnya sebagai kuiren ya. Kemudian mereka yang bersio kelinci bagi yang masih bersekolah di tahun ini tentunya akan terjadi peningkatan kecerdasan, sehingga secara akademis mungkin mereka akan memberikan hasil yang baik di dalam ujian ya. Kemudian karena di adanya bintang Xie-Tang juga ya, jadi dua bintang Wencang dengan Xie-Tang ini adalah dua bintang yang berhubungan dengan akademis ya, sehingga ditambah lagi dengan Tianmei ya. Jadi sebenarnya adanya tiga bintang ini, mereka yang bersio kelinci di tahun 2023 atau di tahun kelinci air ini, mungkin secara akademis bintang pendidikan mereka akan lebih cerah, dan mungkin mereka akan mendapatkan pengakuan ataupun atas hasil yang telah mereka capai dari pendidikan mereka selama ini. Nah, mari kita beralih ke bintang tidak baik ya. Kalau kita lihat memang tahun ini kebetulan kelinci ini, bertemu kelinci adalah sebuah bintang yang sering disebutkan sesuatu hal yang tidak baik. Namun dikarenakan adanya beberapa bintang yang tadi saya sebutkan baik, terkadang bisa menutupin sifat tidak baik dari bintang yang ada. Jadi boleh dikatakan karena adanya bintang
tadi seperti saya katakan otoritas dan akademis ya, itu bisa menutupin beberapa bintang buruk yang ada sehingga efek daripada bintang buruk ini akan tidak terlalu kelihatan. Sehingga selalu saya katakan terkadang orang yang bersio kelinci, terkadang kan orang selalu mengatakan bisa mengalami kendala karena maksudnya begini. Karena orang yang bersio kelinci, biasanya sio-sio ini semuanya kan diam ya, istilahnya tidak menonjolkan diri. Jadi pada saat sionya muncul ke permukaan sebagai misalnya tahun ini kan tahun kelinci, mereka akan muncul ke permukaan, tentunya akan menjadi sasaran tembak dari orang. Hanya itu saja persoalannya, namun beruntung karena bintang-bintang yang melingkupin daripada meliputin daripada orang yang bersio kelinci ini, sehingga mereka tidak terlalu mengalami hambatan. Hanya mungkin ada beberapa bintang yang mungkin bisa menunjukkan bahwa di tahun ini bagi orang yang bersio kelinci mungkin mereka akan mengenakan pakaian pemakaman, dalam arti mungkin ada keluarga dekat yang meninggal yang tentunya bisa menimbulkan kegelisahan ataupun hati yang tidak enak. Namun kembali lagi karena bintangnya yang baik, beberapa ini bisa menutupin kondisi ini sehingga secara umum bintang-bintang ini efeknya tidak terlalu membawa masalah ya. Di tahun ini orang bersio kelinci mungkin agak harus berhati-hati dalam investasi meskipun adanya bintang penolong, dalam arti begini, berinvestasilah dengan surat-surat yang jelas, hitam di atas putih, jangan berusaha menggapai kekayaan dalam waktu yang cepat ya, dengan mungkin proyek investasi yang menjanjikan hasil-hasil yang cepat, mungkin sebaiknya kita hindari. Nah, kemudian mereka yang bersio kelinci ini di tahun ini juga tidak disarankan bepergian terlalu jauh ya. Jadi ada kemungkinan mengalami mungkin gangguan bisa berupa kesehatan ataupun kemalangan dan lain-lain. Sehingga tidak disarankan mereka yang bersio kelinci di tahun ini untuk bepergian terlalu jauh. Selanjutnya adalah mereka yang bersio naga. Mereka yang bersio naga, bintang di tahun ini tidak begitu banyak. Namun ada sebuah bintang yang bagi saya cukup menarik, yaitu adalah bintang Tayang. Tayang ini adalah bintang matahari ya. Jadi boleh dikatakan dengan adanya matahari yang bersinar, seperti kita ketahui, dengan matahari terbit, maka kegelapan pun akan hilang. Hal ini berarti di tahun kelinci ini, orang yang bersio naga itu semua akan mengalami kelancaran, ya, dan selalu mungkin ada kuiran ya, adanya nobleman yang bisa untuk membantu, dan kemungkinan untuk promosi dalam sebuah jabatan juga dengan adanya bintang Tayang ini mungkin bisa teratasin. Seperti tadi saya sudah utarakan bahwa bintang matahari ini seperti ibaratnya matahari yang bersinar, sehingga bintang-bintang negatif yang akan berpengaruh, terkadang pengaruhnya tidak begitu besar. Dan mereka yang bersio naga di tahun ini disebutkan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat ya dari sebuah perjalanan ataupun perpindahan ataupun pergerakan ataupun relokasi, misalnya mau pindah rumah, mungkin tahun ini merupakan tahun yang bagus bagi mereka yang bersio naga ya. Dan mereka yang bersio naga ini mungkin bisa juga punya kesempatan ya dengan adanya melakukan perjalanan itu bisa mencari keberuntungan dan membangun kehidupan di negara asing ya. Jadi minimal orang yang bersio naga ini di tahun ini yang disarankan untuk banyak untuk bepergian ya, tidak seperti halnya dengan mereka yang bersio kelinci. Kemudian
Ada pengaruh negatif dari beberapa bintang ini. Ada Liu Hai ya, kemudian ada Tiancong, ada Huichi. Nah, bintang-bintang ini kalau boleh saya katakan adalah bintang yang berhubungan dengan orang-orang ya. Jadi dikatakan kalau boleh orang-orang bersiul naga ini agar jauh lebih berhati-hati pada saat berhadapan dengan orang-orang ataupun bertemu dengan orang-orang, sehingga kalau dalam pun ada dalam sebuah pertemuan, ya sangat diharapkan mereka yang bersiul naga ini mungkin memberikan komentar ataupun menjawab dengan yang seperlunya, sehingga tidak bisa menimbulkan perselisihan ya. Karena terkadang karena gara-gara hal sepele, hanya komunikasi yang padahal sebenarnya tidak ada niat buruk ya dengan mengatakan itu. Cuman terkadang dengan adanya bintang ini, permasalahan yang kecil itu bisa menjadi seolah-olah tampak besar ya. Sehingga saran saya sih harus terbuka, dan kalau memang tidak perlu dibicarakan, lebih baik kita memilih untuk diam ya. Kemudian di tahun ini mereka yang bersiul naga, adanya bintang Tiancong ya, sebenarnya agak sedikit bertolak belakang dengan Taiyang. Cuman dengan adanya bintang Taiyang, Tiancong ini boleh saya sebutkan langit, yang bintang kekosongan langit, sehingga kalau dikatakan sih susah mengumpulkan kekayaan. Namun karenanya bintang Taiyang yang menyinarin, sehingga adanya kombinasi dua bintang ini menyebabkan pengaruh bintang Tiancong tidak begitu kuat. Sehingga saran saya kembali lagi, kalaupun ada peluang investasi, berinvestasilah dengan dokumen yang jelas. Kemudian di tahun ini orang-orang yang bersiul naga emosionalnya mungkin tidak begitu stabil dan terkadang suka berpikir hal-hal yang negatif. Sehingga sangat disarankan bagi mereka yang bersiul naga di tahun ini agar mungkin bisa jauh lebih terbuka ya. Seperti kita membuka diri kita seperti matahari yang menyinarin ya ke segala arah. Tentunya di tahun ini juga kita juga bisa membuka diri kita dan mengisi kita dengan hal-hal yang positif. Ya bisa aja mungkin kita dengan mengikuti training atau apapun yang sifatnya mengembangkan hal-hal positif di dalam diri kita ya. Dengan adanya bintang ini juga ya, bintang jelek ini, terkadang kan kita mau berbisnis dengan orang, karena bintang ini juga ada pengaruhnya terhadap emosional, maka saran saya agak sedikit berhati-hati pada saat kita hendak berbicara dengan orang. Prinsipnya seperti yang sudah saya katakan, berbicaralah seperlunya. Kalau tidak perlu, mungkin kita tidak perlu berbicara. Berikutnya adalah ular ya. Kalau kita lihat, ini juga nampak bintang tidak baiknya lumayan banyak, sementara bintang baiknya hanya 3. Nah, kalau kita perhatikan itu ada bintang Yima ya. Mereka yang bersiul ular ini, itu mereka akan mendapatkan keuntungan apabila mereka bepergian dan menjalankan suatu perjalanan bisnis lah, boleh saya katakan, atau kehidupan di negara asing, maka mereka yang bersiul ular ini akan mendapatkan keberuntungan ya. Kemudian kalaupun seandainya bagi mereka yang masih bekerja dan mereka sering melakukan perjalanan jauh, ditugaskan kantor, nah inilah kita harus menganggap ini sebagai suatu pengalaman yang berguna bagi kita dalam memajukan karir kita nantinya di masa depan. Jadi manfaatkanlah kesempatan bepergian tersebut sebaik-baiknya. Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai positif bahwa kita saat ini bekerja, ya tetap prioritasnya adalah kita utamakan pekerjaan kita ya. Nah, kemudian
adanya bintang keberuntungan langit, ya boleh dikatakan langit itu membawa berkah bagi diri kita, sehingga boleh dikatakan mereka yang bersio ular di tahun ini akan kemungkinan mendapatkan promosi jabatan juga. Kemudian adanya bintang Tianye juga di tahun ini, selain mereka yang bersio kelinci memiliki bintang akademis, mereka yang bersio ular itu juga akan kemungkinan mendapatkan keberuntungan dalam bidang akademis dan kemungkinan akan mencetak hasil yang baik dalam ujian. Ya meskipun karena bintang di Sio Kelinci itu untuk bintang pendidikannya lumayan banyak, sehingga boleh dikatakan kualitas tetap bintang kelinci, mereka yang bersio kelinci itu akan jauh lebih baik dibandingkan bersio ular, namun bukan berarti mengecilkan mereka yang bersio ular. Di tahun ini mereka juga akan cemerlang di dunia akademis. Kemudian, nah bintang tidak baiknya ya. Kalau kita lihat bintang tidak baik ini, agar mereka yang bersio ular ini di tahun 2023 tidak terlalu berargumen ya, ataupun berselisih pendapat dengan orang, atau yang akan menimbulkan miskomunikasi, sehingga sangat disarankan bagi mereka yang bersio ular untuk menjaga mulutnya, sehingga seperti beberapa sio lain lagi tidak perlu berbicara ya tidak perlu ya, karena memang banyaknya bintang komunikasi yang akan terpengaruh jelek oleh bintang-bintang ini, termasuk dalam hal ini ya, percintaan ya. Jadi di tahun ini mereka yang bersio ular, khususnya ular ya, bersio ular, agar jauh lebih berhati-hati pada saat berbicara dengan pasangannya, karena terkadang hal-hal sepele kita ributkan itu akan menimbulkan permasalahan yang panjang ya. Bahkan hal ini bisa mengarah kepada putus ya. Bukan putus cinta aja, tapi putus kontrak dan lain-lain, hubungan keluarga yang lain-lain juga bisa. Kemudian di tahun ini juga mereka yang bersio ular agar jauh lebih berhati-hati, karena bisa ada bintang tuntutan hukum, sehingga ya seperti saya di awal katakan, berbicara seperlulah ya, tidak perlu berbicara yang tidak perlu kita lakukan. Kemudian mereka yang bersio ular juga di tahun ini diharapkan tidak terlalu membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang tidak perlu, ataupun yang menghindari spekulasi ya yang berlebihan. Mungkin saran saya agak dihindarin di tahun ini, karena pilihan yang buruk akan hal ini akan menimbulkan hilangnya pendapatan yang telah kita kumpulkan, dikatakan oleh pengeluaran yang agak tinggi. Kemudian adanya bintang yang buruk yang lain lagi, ini akan mempengaruhi ya, bahwa untuk tahun kelinci 2023 ini tidak disarankan untuk pergi melayat ya, karena memang ada pengaruh jelek terhadap ya, diri mereka orang yang bersio ular ya. Kalaupun mau pergi, mungkin pulangnya mungkin dengan mandi dengan kembang dan lain-lain, untuk menghindarin kemungkinan buruk yang bisa terjadi ya. Kemudian juga kesehatan juga harus diperhatikan, karena seperti kita ketahui kesehatan adalah nomor satu ya, karena tanpa kesehatan kita tidak bisa bekerja. Oke, mungkin kita akan sambung di kesempatan video yang lain. Bagi mereka yang menyukai video ini, silakan di like, subscribe, dan dibunyikan loncengnya, agar pada saat video saya yang berikutnya muncul, bisa mendapatkan informasi ini dengan jauh lebih cepat. Sampai jumpa.